Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 Kelas 3F, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. dengan saya Natasima Amanda. Saya Devitya Utami. Di sini kami akan sedikit berbincang-bincang mengenai apa itu organisasi kami. Nah, di sini kami sudah bersama dengan Ketua Umum organisasi kami. Bismillah, perkenalkan, nama saya Hadi Sawudin. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi pelayan daripada organisasi kami, atau bisa kita sebut Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, untuk di komisariat kami Al-Aqsa UIN Radil Mas Masyarakat. Mungkin bisa di pemaparan lebih lanjut apa itu organisasi kami dan apa tugasnya atau tujuannya untuk UIN Radil Mas Masyarakat. Baik, ini secara objektif dari diri kami pribadi, ya, bukan untuk keseluruhan. Jadi untuk jawabannya nanti lebih menjuru kepada kami pribadi. Baik, untuk organisasi kami sendiri, ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di dunia perkuliahan, di dunia mahasiswa, bahwasannya ada yang namanya beberapa organisasi. Salah satu di antara banyaknya itu ada kami, ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kami di sini menjadi wadah untuk setiap mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar mengembangkan dirinya, baik soft skill ataupun skillnya, ya, di bidang public speaking ataupun di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dimana untuk organisasi kami sendiri, kami bergerak di beberapa bidang juga, di politik, kemudian juga di pendidikan, serta di sosial kemasyarakatan. Tentunya juga tidak lepas kita juga bergerak di bidang kemanusiaan, ya. Jadi untuk kami pribadi, kalau misalnya kami izin menjelaskan kami bergerak di bidang apa, kami ada beberapa memang fokusnya, ya. Ada memang dia penjuruannya untuk di politik, ya, untuk mengamati politik yang ada di dalam negeri ini, di dalam kampus juga, terutama terkhususnya untuk yang berada di lingkungan kampus UIN Radil Mas. Kemudian kita juga membahas serta mengamati isu-isu sosial politik yang ada di lingkungan kita, terutama bil khusus untuk di Indonesia, di mana kami membuat sebuah kajian-kajian untuk membahas isu-isu yang ada, dan tentunya kita juga bergerak di bidang pendidikan dan juga pengembangan diri seperti itu. Untuk gambaran lebih besarnya seperti itu. Baik. Jadi organisasi kami itu bergerak di bidang politik, ya, Kak? Ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi kita lebih tidak kemudian fokus sama satu orang, tapi di mana kita ini karena masih apa ya namanya, kita ini belum terikat oleh yang namanya partai, sehingga kita di sini bersifat netral. Ketika ada satu hal yang mungkin dirasa kurang pas dan dirasa itu adalah hal atau kebijakan dari pemerintah yang sekiranya itu kurang pas, di situ kami berperan untuk menganalisis yang ada, yang namanya isu-isu seperti itu. Lalu untuk visi dan misinya utama organisasi kita. Baik, untuk visi misi organisasi kami secara universalnya, ya, secara keseluruhan keumumannya, ya, kami ini adalah wadah untuk pergerakan, ya, di mana kita merangkul semua elemen, dalam artian ini mahasiswa-mahasiswi yang ingin bergabung dengan kita. Kemudian kita jadikan mereka, kita tempat mereka untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan, dengan harapannya bisa melahirkan seorang pemimpin-pemimpin yang tetap memegang yang namanya nilai-nilai keislaman, tanpa merusak daripada syariat keislaman itu sendiri. Secara garis umumnya seperti itu. Namun di setiap kepengurusan itu ada setiap leadernya itu membawa visi misinya mereka sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi ataupun kultur yang ada di lingkungan kami itu sendiri. Selanjutnya, siapa tokoh panutan di organisasi kami? Lalu apa kontribusi pentingnya dalam organisasi tersebut? Baik, terkait daripada tokoh, ya, atau role model, untuk kami sendiri, kita tidak mengkultuskan satu orang untuk menjadi sosok panutan kita, tapi kita lebih membebaskan kepada setiap kader kita
setiap anggota kita untuk kemudian memilih siapa sih role model mereka, baik di bidang ilmu politik, baik di bidang pendidikan, ya, education, kemudian di bidang yang lain-lainnya. Setiap bidang-bidang itu pasti mereka memiliki satu atau lebih dari dua role model yang menjadi panutan mereka. Jadi untuk organisasi kami sendiri, saya katakan kita tidak terpatok ataupun tidak terfokus pada satu role model, karena kita lebih berikan kepada teman-teman semuanya, ya, kader-kader kita, untuk memilih siapa role model yang terbaik menurut pandangan mereka, sehingga menjadikan yang mana role model ini bisa menjadikan salah satu asbab untuk mereka bisa mencapai goals mereka di dalam target mereka 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi tidak ada panutan tokoh agama atau tokoh yang lainnya untuk digapai. Kalau untuk tokoh agama itu lebih ke individu, jadi lebih nggak objektif gitu, seperti itu kakak. Jadi kita di kami secara garis umum ya, ada memang kalau kita pribadi, kalau kakaknya menanyakan kepada kita pribadi, kita lebih ke semua ulama ya. Kalau misalnya tadi dikatakan ulama ya, kita ke semua ulama itu baik karena mereka adalah warasatul anbiya. Jadi pewaris para nabi, seperti itu. Kita kalau misalnya dikatakan bukan role model ya. Kalau kami pribadi, kami biasa juga kalau misalnya teman-teman tahu Haul Solo, kita juga mengikuti Haul Solo. Kalau misalnya teman-teman tahu pengajian di Senin malam di Habib Muhammad Al-Habsyi, kita juga hadir. Di Habib Novel Al-Idrus setiap Jumat malam kita juga hadir. Terkadang kita juga di Habib Syekh, seperti itu. Jadi kita untuk penjuaran untuk spesifik satu orang yang diputuskan itu tidak, tapi kita lebih kepada pribadinya masing-masing yang ingin memberikan role model untuk dirinya itu siapa, seperti itu. Baik, lalu apa sih tantangan besar yang organisasi kami hadapi di kalangan mahasiswa sekarang? Baik, salah satu topik dan pembahasan untuk mahasiswa kami ya, dalam artian teman-teman kami di sini kita membahas beberapa isu yang memang sudah dari dulu mungkin ada ya, terutama di dunia perkuliahan ini. Yang pertama adalah pergaulan bebas ya, di mana tergaulannya antara laki-laki dan perempuan yang tanpa adanya ikatan resmi ya, dimana dalam syariat Islam sendiri pun sudah melarang akan hal itu, sehingga itu menjadi salah satu topik pembahasan kita juga, dimana bagaimana kita bisa memberikan ya lingkungan yang lebih baik untuk kampus ini, dimana caranya kita supaya di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta ini tidak ada mereka yang seperti kemarin ada beberapa penemuan ya, itu ada 2 orang yang memang kebetulan lagi di salah satu tempat dan tempatnya itu di lingkungan FEBI ini juga. Nah, itu harapannya dari kami sendiri, kami bisa memberikan kontribusi aktif untuk yang namanya mencegah daripada itu. Sehingga dari teman-teman kami sendiri kita membuat sebuah kajian-kajian yang mana ini harapannya bisa memberikan dampak positif untuk mahasiswa-mahasiswi kami, seperti itu. Lalu bagaimana organisasi kami itu menghadapinya, dengan cara apa? Baik, tadi sedikit kita singgung, tadi itu salah satu ya isu yang kita bahas ya, dalam hal pergaulan bebas. Selain itu juga kita juga sebenarnya fokus juga pada mahasiswa-mahasiswi yang mereka itu hanya, mohon maaf cakep ya, hanya sekedar kuliah namun tidak menginginkan yang namanya misalnya organisasi. Kita juga membahas hal itu, bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswi yang saat ini belum memiliki organisasi ataupun belum ikut oleh organisasi ataupun UKM ya, ataupun UKK yang ada di dalam, gimana caranya mereka bisa kami fasilitasi, kemudian bisa berkembang bersama kami, karena kita juga banyak untuk relasi-relasi kita juga banyak di beberapa tempat, dan juga untuk pengembangan kita juga bisa memberikan fasilitas untuk teman-teman. Harapannya untuk mahasiswa-mahasiswi ini ketika mereka mengikuti daripada fasilitas kami, harapannya mereka bisa lebih improve diri mereka sendiri. Jadi terkadang banyak yang mereka itu mahasiswa dia hanya kuliah, dan untuk
Sedangkan untuk di luar sana ketika selepas kuliah itu kita butuh yang namanya relasi. Karena menurut kami pribadi, relasi itu adalah aset yang paling mahal. Selain relasi adalah ini namanya reputasi. Nah, reputasi dan relasi ini bersanding lurus dan dimana dia bisa menjadi salah satu aset kita di masa depan setelah kita lulus dari perkuliahan ini. Dan tadi ya, bagaimana menanggapi isu yang ada di kami sendiri. Kami membuka pengajian-pengajian, membuka yang namanya kajian-kajian ya, yang membahas perihal itu. Harapannya itu menjadi pemantik untuk menjadi reminder untuk setiap mahasiswa yang ada di UI seperti itu. Baik, lalu apa peran anggota kami dalam mewujudkan visi dan misi tersebut? Baik, untuk visi dan misi kami tersebut ya, tadi seperti yang kita sampaikan di awal bahwasannya harapannya teman-teman ataupun kader-kader kami ini menjadi seorang leader ataupun pemimpin bagi bangsa ini, yang dia bisa menjaga nilai-nilai keislaman yang ada di Indonesia. Dalam artian secara garis besar, mereka itu sebenarnya itu menjaga diri mereka sendiri dan agama mereka sendiri. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya seperti apa? Peran anggota kami itu adalah bagaimana diri mereka sendiri, menjaga diri mereka sendiri untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang merugikan diri mereka ataupun orang lain. Setidaknya sekiranya dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan, dalam artian pemimpin negeri ini, setidaknya dia bisa membentengi dirinya sendiri, membentengi hatinya sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya itu bisa menjerumuskan mereka ke hal yang negatif ataupun tidak merusak daripada syariat Islam itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana organisasi kami mengevaluasi keberhasilan dakwah dan program organisasi? Baik, untuk evaluasi ya, setiap dari program kerja pasti kita ada yang namanya evaluasi. Evaluasi bukan hanya perihal apakah proses itu berjalan dengan baik, tapi kita juga melihat bagaimana ya impact ataupun dampak output yang didapatkan oleh audiens yang kita undang ataupun tamu yang saat itu hadir di acara kita. Outputnya seperti apa, itu juga menjadi satu kajian di kami untuk kita bahas bagaimana sih kemudian di lain hari ketika kita membuat kajian ini, harapannya evaluasi yang sebelumnya ini menjadi satu jawaban dan satu langkah untuk di hari kemudian itu tidak terulang lagi dan menjadikan output itu tercapai. Jadi untuk evaluasi sendiri bukan perihal tentang berjalannya lancar atau tidak, tapi bagaimana output daripada kegiatan itu didapatkan, bagaimana kebaikan dari setiap kegiatan itu didapatkan dan dirasakan oleh setiap anggota. Bahkan hanya sekedar untuk sebuah kepanitiaan, kami berharap untuk setiap kader-kader kami itu dia memiliki dan mendapatkan daripada pengalaman untuk berorganisasi, pengalaman dalam bersosialisasi, pengalaman dalam menjalin komunikasi tim ataupun teamwork ya, ataupun yang kita sebut dengan namanya kerjasama tim, seperti itu. Hal yang sesederhana itu. Jadi nggak melulu kita harus kalau acaranya seperti ini harus jadinya seperti ini, tapi kita juga lebih melihat sisi-sisi lain. Baik Kak, lalu apakah organisasi kami itu berkolaborasi dengan organisasi lain? Ya, tentunya untuk organisasi kami sendiri, karena tadi kita juga sampaikan di awal, bukan hanya bergerak di sosial politik aja, tapi kita juga di sosial kemanusiaan. Kita bergerak di berbagai bidang, di mana kita juga berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi, ataupun bidang-bidang organisasi yang ada di seluruh raya ini, ya, dalam menjalankan visi misi kami ataupun program-program kami, seperti itu. Selanjutnya, apakah kolaborasi itu bisa memperkuat visi misi dari organisasi kami? Ya, tentunya bisa, karena tujuan kami adalah menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Jadi harapannya ketika kita berkolaborasi itu berarti menambah saudara. Setelah kita menambah saudara dengan adanya program kebaikan itu, proyek kebaikan itu, harapannya proyek kebaikan ini bisa berdampak lebih luas lagi, seperti itu. Lalu bagaimana Kak organisasi kami mengatasi konflik internal
dan eksternal agar tetap fokus pada tujuan organisasi. Oke, untuk konflik ini kan lebih universal. Boleh mungkin dikerucutkan? Boleh contohnya apa? Oke, kalau misalnya lebih kita kerucutkan seperti ini, kalau untuk konfliknya ya, mungkin dalam hal kita ambil aja yang lebih mudah dalam hal komunikasi ketika dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah kepanitiaan. Nah, ketika ada konflik yang namanya miskomunikasi di dalam sebuah koordinasi dalam sebuah kepanitiaan, maka kita akan membuat evaluasi di akhir nanti. Kemudian kita menyampaikan kiranya apa yang perlu kita perbaiki di situ. Dan kita musyawarahkan bagaimana jalan baiknya dan keluarnya seperti apa. Untuk masalah-masalah di kami, kita untuk membahasnya atau memutuskannya dengan jalan musyawarah dan mufakat untuk mencari jalan keluar dan setiap solusi seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas perbincangan kita hari ini mengenai organisasi kami. Mungkin Kakak ada closing statement untuk kita atau untuk organisasi kami sendiri. Ya, baik. Untuk kamu yang mahasiswa, ya, mahasiswa dimanapun ya, jadilah seperti belut, di mana dia tidak terwarnai oleh yang namanya lingkungannya, tapi dia bisa membentengi dirinya untuk tidak berbaur menjadi seperti lumpur yang ada di lingkungan. Dalam artian, dimanapun kita tempat, bagaimana caranya kita bisa menebarkan kebaikan, jangan sampai keburukan yang ada di suatu tempat malah menjadi satu hal yang ada di dalam diri kita, tapi bagaimana setidaknya jikalau kita tidak bisa menebarkan kebaikan, setidaknya ada satu kebaikan yang mana kita bisa menolak akan adanya keburukan yang ada di dalam kita. Dan tentunya untuk mahasiswa, mahasiswi yang saat ini baru masuk ya, atau mungkin sedang menjalani program studinya, teruslah upgrade diri teman-teman, teruslah cari apa yang sekiranya teman-teman bisa lakukan untuk pengembangan diri teman-teman dan untuk bekal masa depan. Seperti itu ya. Baik Kak, terima kasih. Sambung. Sekian pemaparan dari organisasi kami. Kami banyak berterima kasih kepada kakak karena sudah memaparkan dan menjelaskan lebih lanjut tentang organisasi kami. Semoga kita dapat mengikuti organisasi tersebut dan semoga organisasi kami tetap bisa jalan dan memiliki manfaat yang banyak untuk semua. Oke, baik. Kami juga terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah diberikan kesempatan untuk kita untuk bisa memberikan apa yang perlu kita sampaikan pada saat ini. Semoga ada kebaikan dan juga ada kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih.